Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Pramudia Budiman. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila. Jadi sejarah Pancasila ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu fase pembuahan, yang kedua itu fase perumusan, yang ketiga adalah fase pengesahan. Yang pertama yaitu fase pembuahan. Fase pembuahan. Fase pembuahan ini muncul lama sebelum terjadinya perumusan Pancasila, yaitu sebelum adanya PPKI dan BPUPKI terjadilah dulu yaitu fase pembuahan. Menurut ahli sejarah yaitu Sartono Kartodirjo bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Jadi di saat negara Indonesia ini sedang dijajah oleh Belanda, para pelajar-pelajar Indonesia yang di luar negeri ini mulai merasakan bahwa kita ini butuh untuk memperjuangkan kemerdekaan, sehingga Perhimpunan Indonesia ini mulai mencetuskan ide-ide politik untuk negaranya sendiri seperti itu. Lalu sejak tahun 1924 Perhimpunan Indonesia di Belanda mulai merumuskan konsepsi ide politik. Yang pertama ialah persatuan nasional, yaitu keharusan untuk melakukan pengingatan bersama dalam beragam ideologi dan identitas ke dalam front perjuangan bersama untuk melawan kolonial. Jadi dari segala macam perbedaan, adat istiadat dan lain-lain, bahwa fokus utama saat ini adalah fokus perjuangan bersama untuk melawan kolonial. Jadi kita mulai kesampingkan dulu tujuan-tujuan pribadi, tujuan-tujuan kelompok dan lain-lain, dan fokus pada tujuan bersama, yaitu melawan kolonial. Lalu yang kedua ialah solidaritas, menghapus perbedaan-perbedaan di antara rakyat dan lebih menghiraukan konflik-konflik kepentingan antara pihak penjajah dan rakyat yang dijauhkan. Jadi kita sudahi dulu konflik-konflik antar daerah atau kepentingan-kepentingan antar daerah atau perbedaan-perbedaan yang ada. Pada poin nomor 2 ini difokuskan untuk bersatu padu dan lebih memprioritaskan kepentingan antara pihak penjajah dan rakyat yang dijauhkan. Jadi kita fokus dulu memberantas penjajahan dulu. Lalu yang ketiga ialah non-korporasi, yaitu keharusan untuk mencapai kemerdekaan melalui upaya-upaya bangsa sendiri karena pihak penjajah tidak akan memberikan kekuasaan secara sukarela. Yang ketiga ini karena penjajah tidak mungkin memberikan kemerdekaan secara sukarela, pun diberikan pasti dengan ada kerjasama atau feedback kepada negara penjajah tersebut. Maka oleh karena itu dalam poin ketiga, Perhimpunan Indonesia ini mencetuskan korporasi, yang mana untuk meraih kemerdekaan maka kitalah sendiri yang harus memperjuangkan kemerdekaan tersebut. Lalu yang kedua adalah fase perumusan. Fase perumusan dasar negara Indonesia merdeka mulai dibicarakan pada masa persidangan pertama BPUPKI, yaitu 29 Mei dan 1 Juni. Jadi meneruskan sebelumnya kan Perdana Menteri Jepang yaitu Kuniaki Koiso pada 10 September 1945 pernah mengucapkan janji historisnya, yang mana Jepang akan memberikan kemerdekaan Indonesia. Maka oleh karena itu Indonesia akan diberikan dengan secara 2 tahap, yaitu BPUPKI dan PPKI, yang mana tugas BPUPKI ini melaksanakan usaha-usaha penyelidikan kemerdekaan, sementara tugas PPKI itu penyusunan rancangan dan undang-undang penetapan UUD menjadi sementara tugas PPKI yaitu penyusunan rancangan dan penetapan undang-undang. Lalu akhirnya dimulailah masa perumusan, yaitu pada persidangan pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Yang mana pada persidangan ini para anggota-anggota BPUPKI ini memasukkan masukan penting yang sangat banyak, seperti ada namanya Muhammad Yamin dan lain-lain. Akan tetapi dalam persidangan kali ini masukannya masih kurang runtut dan runtut gitu, masih acak-acakan. Akan tetapi semua masukan itu memberikan masukan penting bagi Soekarno. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945 atau pada hari terakhir
sidang BPUPKI yang pertama, Soekarno berpidato tentang dasar negara dalam kerangka dasar atau disebut dasar falsafah atau bisa disebut juga sebagai pandangan dunia dengan penjelasan yang runtut, solid, dan koheren. Yang mana kelima prinsip yang menjadi titik persetujuan segenap elemen bangsa itu dalam pandangan Bung Karno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip ini juga disebut Soekarno sebagai Pancasila. Panca itu 5 dan sila itu dasar, atau ketika diringkas lagi menjadi trisila, yaitu nasionalisme, sosiodemokrasi dan ketuhanan, dan gotong royong. Setelah Soekarno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, lalu selanjutnya dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 9 orang. Karena jumlahnya ini 9 orang, maka panitia ini juga disebut sebagai panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno. Panitia 9 ini merapat dan merumuskan yang mana dalam kesimpulan ini termuat dasar negara. Dan Soekarno menamainya ini Muqaddimah, sementara Muhammad Yamin menamainya itu Piagam Jakarta. Sementara Sukiman Wircho Sanjoyo menyebutnya sebagai Gentleman's Agreement, yang mana isinya itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syiar Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang fase terakhir yaitu fase pengesahan. Setelah rancangan Undang-Undang Dasar selesai disusun, yaitu Piagam Jakarta, terjadilah berbagai macam peristiwa politik, yang mana salah satunya adalah Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh Sekutu. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kondisi ini dipahami oleh para pemuda bahwa Jepang tidak lagi memiliki kekuasaan secara politis di wilayah Indonesia. Yaitu akhirnya para pemuda ini rapat pada tanggal 16 Agustus. Setelah hasil rapat itu menyatakan hasil rapat itu intinya akhirnya para pemuda ini menculik Soekarno-Hatta karena kan Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Lalu para pemuda ini mendesak Soekarno-Hatta untuk cepat-cepat memproklamasikan dulu aja, nggak usah nunggu-nunggu tahapan-tahapan yang diberikan oleh Jepang. Tapi karena kesempatan ini ada, Jepang kekuasaan di Indonesia ini kosong, maka para pemuda ini mendorong Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya karena terjadi perdebatan, para pemuda ini menculik Soekarno-Hatta ini ke Rengas Dengklok, lalu bermusyawarah atau melakukan rapat. Hasil rapat itu bahwa keesokan harinya tanggal 17 Agustus itu dilaksanakan proklamasi kemerdekaan, yang mana tanggal 17 Agustus itu para pemuda akhirnya menyerahkan Soekarno-Hatta kepada Ahmad Subarjo untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan dasar negara. Namun rancangan dasar negara Indonesia yang sebelumnya telah disusun di Piagam Jakarta, ada satu poin yang menjadi perdebatan. Karena kan Indonesia ini tidak semuanya itu adalah agama Islam, yaitu pada poin pertama yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dalam lintasan panjang proses konseptualisasi Pancasila, dapat dikatakan bahwa 1 Juni itu merupakan hari kelahiran Pancasila, karena pada 1 Juni ini karena pada tanggal 1 Juni itu 5 prinsip dasar negara dikemukakan dengan nama dasar Pancasila oleh Soekarno. Lalu akhirnya disahkan pada tanggal 22 Juni lalu disempurnakan pada tanggal 22 Juni 1945 dengan nama Piagam Jakarta, lalu disahkan pada tanggal
18 Agustus 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang secara konstitusional mengikat kehidupan berbangsa dan bernegara bukanlah rumusan versi 1 Juni dan 22 Juni 1945, melainkan versi 18 Agustus karena pengesahannya yang disahkannya itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Tapi awal munculnya Pancasila itu pada tanggal 1 Juni. Seperti itu. Sekian